Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mau mengajak kita membaca dan merenungkan Alkitab. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang memberikan kami hikmat. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-31. Dari ayat ini saya mengambil tema hidup dalam hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan merenungkan topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu hidup dalam hikmat Allah. Dari bacaan 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31 ini, Paulus berbicara tentang sesuatu yang kontras antara hikmat dunia dengan hikmat Allah yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Ada 3 hal yang menjadi renungan kepada kita. Yang pertama, dari ayat 18 sampai ayat yang ke-25, saya mau mengambil pembahasan yaitu hikmat Allah yang terlihat bodoh bagi dunia. Rasul Paulus membuka perkataannya, pembicaraannya dengan mengatakan pada ayat yang ke-18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi banyak orang, pesan tentang salib, pesan tentang Yesus Kristus yang mati disalibkan untuk menebus umat manusia adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal. Bagi dunia ini adalah sebuah kebodohan. Dunia menginginkan sesuatu yang lebih logis, sesuatu yang lebih berkuasa, sesuatu yang dapat dilihat dan dihargai oleh ukuran manusia, seperti hikmat, filosofi, atau kekuasaan politik. Namun di balik kesederhanaan dan kebodohan salib itu, Allah menyembunyikan hikmat yang jauh lebih tinggi daripada yang dapat dipahami oleh dunia ini. Hikmat Allah yang terlihat lemah, hikmat Allah yang terlihat bodoh ini di mata dunia, justru mengandung kekuatan yang mampu menyelamatkan jiwa manusia. Salib Yesus yang nampak sebagai sebuah kekalahan, justru adalah kemenangan terbesar yang pernah ada. Inilah yang menjadi dasar hidup orang Kristen. Kita dipanggil untuk hidup dalam dunia yang seringkali tidak memahami kita, yang melihat iman kita sebagai suatu hal yang aneh, sebagai suatu iman kita sebagai sesuatu yang tidak realistis. Tetapi kita tahu bahwa hikmat Allah tidak bisa dibandingkan dengan hikmat dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 26 sampai 29, hikmat Allah yang membingungkan orang-orang bijak dunia. Paulus selanjutnya mengingatkan jemaat di Korintus untuk melihat kembali siapa yang dipanggil oleh Allah. Di dunia ini, orang-orang yang dianggap bijaksana, orang-orang yang dianggap kuat atau yang terhormat, biasanya yang lebih dihargai. Tetapi Allah justru memilih orang-orang yang lemah, yang dianggap bodoh, memilih orang-orang yang tidak penting oleh dunia untuk menggenapi rencana Allah. Pada ayat yang ke-26 dikatakan demikian, saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ayat ini kita bisa melihat Allah memilih orang-orang yang sering kali diabaikan oleh dunia untuk memuliakan namanya. Tuhan memilih orang-orang yang mungkin tidak diakui oleh dunia ini. Tetapi di mata Allah, mereka adalah orang-orang yang memiliki hikmat sejati. Itulah sebabnya ayat 26 mengatakan, ingatlah bagaimana keadaan waktu kamu dipanggil. Kamu menjadi orang-orang biasa saja, tidak banyak yang bijak, tidak banyak yang berhikmat. Berbeda ketika Allah sudah memakai mereka, menyertai dan memberkati mereka. Dengan cara ini, Allah ingin menunjukkan bahwa keselamatan bukan hasil dari usaha manusia. Keselamatan bukan dari kebijaksanaan atau bukan dari kekuatan manusia, tetapi semata-mata karena kasih dan karena anugerah Allah.
Ini adalah perbedaan yang besar yang harus kita sadari. Kita hidup dalam hikmat Allah bukan karena kita layak, tetapi karena Allah memilih untuk mengasihi kita. Dan karena Allah memberi kita pengertian tentang salibnya. Yang ketiga, apa yang menjadi renungan kepada kita adalah pada yang ke-30 dan 31. Hikmat dalam hikmat Allah. Paulus kemudian menegaskan bahwa kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, adalah orang-orang yang pada ke-30 dikatakan, dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yaitu kebenaran, pengudusan, dan penebusan. Dalam Kristuslah kita memperoleh segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup dengan benar di dunia ini. Kristus adalah sumber hikmat yang sejati, yang mengajar kita bagaimana hidup yang benar di hadapan Allah. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam hikmat Allah, bukan hanya dengan mengandalkan kebijaksanaan dunia yang terbatas, tetapi dengan hikmat yang berasal dari Allah yang penuh dengan kebenaran, hidup dalam kekudusan dan penebusan Allah. Bapak Ibu, hidup dalam hikmat Allah berarti kita hidup dalam kesadaran bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup dengan cara yang memuliakan Allah, hidup sesuai dengan jalan dan kehendak Allah. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan sejenak. Apakah kita telah benar-benar hidup dalam hikmat Allah? Apakah kita masih terjebak dalam cara berpikir dunia yang mengukur segala sesuatu dengan ukuran dunia? Ataukah kita sudah belajar untuk melihat segala sesuatu dalam sudut pandang Allah, perspektif Allah? Bapak Ibu saudara-saudara, hidup dalam hikmat Allah berarti kita mengarahkan pandangan kita kepada salib Kristus. Dan kita menyadari bahwa keselamatan kita, hidup kita, dan masa depan kita ada di dalam tangan Allah. Jangan biarkan kebodohan dunia ini menghalangi kita untuk hidup sesuai dengan panggilan Allah. Sebaliknya, mari kita hidup dengan hikmat yang datang dari Allah, yang tidak pernah gagal dan selalu membawa kita kepada kehidupan yang sejati. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan melalui salib-Mu, di mana kami mengakui bahwa nikmat dunia yang terbatas dan seringkali menyesatkan kami. Kami memohon agar Engkau terus memberikan kami hikmat Allah, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan hikmat dunia. Kiranya hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu dan menjadi kesaksian dan kekuatan dan hikmat Tuhan yang terhingga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, demikian renungan harian. Tetap semangat dalam hidup ini, teruslah menjadi berkat. Salam, Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali.